ikhwani fiddin, azakumullah, untuk kita menjauhkan dari berbagai macam musibah, apakah itu musibah agama, apakah itu musibah dunia, maka ada harus yang ditegakkan. Yang wajib ditegakkan di sini yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, untuk terjaga agamanya kita, dan juga terus kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah akan terjaga dari berbagai macam musibah. Saya ambil contoh ya, banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia ini mendatangkan petaka atau tidak? Datangkan petaka. Karena tidak tegak di sini apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika ada orang terus mengingatkan, nggak boleh kita berhenti. Mencegah kemungkaran, apa aja kemungkarannya? Karena kalau kita lihat di Indonesia ini semua kemungkaran ada, semua maksiat ada, dan semuanya dilakukan di Indonesia ini. Apa aja? Dari mulai firqah-firqah yang sesat, propaganda untuk memurtadkan umat Islam, kesyirikan, bid'ah, zina, homo, khamr, judi, narkoba, dan semua sudah maksiat dilakukan. Kalau ada orang-orang terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah orang dari kemungkaran, insya Allah Allah akan jaga. Dan orang-orang yang mencegah kemungkaran itu akan diselamatkan oleh Allah. Tapi ketika ini nggak tegak, semuanya akan diazab oleh Allah. Ketika ini nggak tegak, semua akan diazab. Seorang istri Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Anahliku wa fina salihun?" Apakah kita akan binasa sedangkan di antara kita ada orang-orang soleh, yang sholat 5 waktu, yang berjamaah, yang baca Quran, yang berdoa di tengah malam? Masih ada orang soleh. Apa kata Nabi? Naam, idza kathural khabath. Iya, akan dibinasakan semuanya oleh Allah apabila sudah banyak kejelekan dan perbuatan dosa dan maksiat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita harus tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita tahu ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bab ini harus tegak dan kita harus berusaha bagaimana melaksanakan ini. Kalau tidak, ya akan terkena semuanya. Musibah dan petaka tidak akan ada henti-hentinya. Kalau kita lihat di Indonesia ini, ya petaka terus, nggak pernah berhenti. Karena apa? Karena banyaknya dosa dan maksiat. Kita akan bahas, antum lihat tentang definisi. Apa definisi amar ma'ruf nahi mungkar? Al-ma'ruf menurut bahasa, pengertian al-ma'ruf itu berkisar pada segala hal yang dianggap baik oleh manusia dan mereka mengamalkannya serta tidak mengingkarinya. Ini tentang al-ma'ruf. Ibnul Athir rahimahullah yang wafat tahun 606 Hijriah mengatakan, al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dikenal berupa ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepadanya, berbuat baik kepada manusia, dan melaksanakan segala apa yang disunahkan oleh syariat berupa berbagai kebaikan dan meninggalkan apa yang dilarang. Artinya kita melaksanakan syariat berupa kebaikan dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya berupa segala macam kejelekan. Ini dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadits. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Jauzi bahwa al-ma'ruf itu yang dikenal kebenarannya oleh setiap orang yang berakal, dan lawannya adalah kemungkaran. Tapi yang harus kita ingat bahwa ukurannya ini adalah syariat. Menilai sesuatu itu ma'ruf atau mungkar, ukurannya adalah syariat. Syekhul Islam menyebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yang wafat tahun 728 Hijriah,
Al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup bagi segala apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh. Ini lebih umum ini. Itu pengertian al-ma'ruf. Kemudian definisi al-munkar, ini lawannya dari ma'ruf. Jadi al-munkar adalah segala hal yang diingkari, dilarang dan dicela oleh syariat, serta dicela pula oleh orang-orang yang melakukannya. Masuk juga dalam definisi mungkar, yaitu segala bentuk kemaksiatan dan bid'ah. Dan yang pertama masuk dalam pengertian ini adalah syirik, menyekutukan Allah, serta mengingkari keesaan Allah, mengingkari rububiyah Allah, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi dengan kata lain, al-munkar adalah segala apa yang dilarang oleh syariat atau menyalahi syariat, berupa hal-hal yang merusak dunia dan akhirat, merusak akal, merusak fitrah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa al-munkar adalah satu nama yang mencakup segala apa yang Allah larang. Itu namanya mungkar. Nah, sekarang ukuran menentukan sesuatu itu ma'ruf atau mungkar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata beliau, yang dikatakan al-munkar adalah, kata beliau, ukuran mengetahui itu ma'ruf dan mungkar, yaitu dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dikatakan ma'ruf atau mungkar ada Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang menjadi tolak ukur itu bukannya perasaan, bukan pikiran manusia, bukan adat, bukan tradisi, bukan juga orang banyak, bukan kebudayaan, tapi dalil menentukan satu itu ma'ruf atau mungkar, dalil. Contoh ma'ruf seperti mentauhidkan Allah, ini ma'ruf. Berbuat baik pada orang tua, ma'ruf. Menolong orang yang susah, ma'ruf. Bersedekah, ma'ruf. Zakat, perbuatan yang ma'ruf. Haji, umrah, puasa, melaksanakan sholat yang 5 waktu, ini semua yang ma'ruf. Berbuat baik pada tetangga, ini ma'ruf. Mungkar seperti apa? Syirik, ini mungkar. Bahkan ini kemungkaran yang paling mungkar, itu syirik. Maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Dosa besar yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, atau menduakan Allah, atau dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada yang lainnya, atau dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada yang lainnya. Ini syirik. Ini perbuatan yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa besar yang paling besar. Contoh mungkar yang lainnya, bid'ah. Bid'ah ini mungkar. Yang mengatakan bid'ah ini mungkar adalah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan tentang bid'ah itu semuanya sesat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang belum agama, karena setiap perkara yang belum agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berbicara sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang fasih, yaitu Nabi yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Jadi dalam Islam nggak ada istilah bid'ah apa? Hasanah nggak ada dalam Islam. Dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Jangan ditentang sabda Rasulullah dengan perkataan ulama. Kalau ada perkataan ulama, ada sabda Nabi, yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil yang mana? Sabda Nabi jelas sallallahu alaihi wasallam. Jangan pegang perkataan ulama, sabda Nabi.
Jadi bid'ah termasuk kemungkaran. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan, yang diadakan oleh manusia untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, yang mereka berlebih-lebihan dalam mereka beragama. Maka dia diberikan definisi oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yang dikatakan bid'ah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dikatakan bid'ah itu yaitu satu cara dalam agama yang diada-adakan, yang tujuannya dalam pelaksanaannya berlebih-lebihan dalam agama. Tujuannya berlebih-lebihan dalam agama. Yuqsadu bisul al-mubarak fi ta'abbud lillahi subhanahu, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah. Jadi mereka mengadakan sesuatu yang baru yang Nabi nggak contohkan, tujuannya berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Ini dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi orang melakukan perbuatan bid'ah ini tujuannya, ya semua mengatakan tujuannya apa? Baik. Tapi apakah setiap yang baik itu benar? Tidak. Tetap syarat ibadah itu berapa? Syarat ibadah berapa? 2. Yang pertama apa? Ikhlas, semata-mata melakukannya karena Allah. Yang kedua apa? Ittiba. Kalau hilang salah satunya diterima atau tidak? Tidak. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kalau dia ikhlas tapi nggak ittiba, diterima nggak? Tidak. Atau dia ittiba tapi dia tidak ikhlas, diterima apa tidak? Tidak. Jadi ini penting dalam kita beragama ini. Ini dasar-dasar dalam kita beragama yang harus kita ketahui. Sebab kalau enggak, ya akan sesat. Karena Nabi mengatakan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Dan ini kemungkaran. Tapi di masyarakat kita dianggap bid'ah itu semuanya apa? Baik, semuanya hasanah. Kalau bid'ah itu hasanah, ya orang bikin lagi yang baru terus. Makanya nggak ada berhentinya. Terus setiap tahun nambah berapa bid'ah? 1000 bid'ah setiap tahun nambahnya. 1000 bid'ah. Tahun berikutnya nambah lagi. Sama seperti orang yang datang ke kubur-kubur wali. Nggak ada yang pernah mengingatkan bahwa itu perbuatan syirik. Bukan ziarah kubur loh. Ziarah kubur masyru', disyariatkan. Tapi datang ke kubur-kubur wali, kuburan habib, kuburan kiai, kuburan ajengan, kuburan tuan guru. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kuburan itu, atau meminta sesuatu kepada mereka, minta hajat. Ini syirik atau tidak? Syirik. Setiap tahun tambah yang namanya kuburan keramat. Yang datang juga tambah banyak. Ini harus diingatkan dan harus diingatkan terus. Ribuan kali diingatkan. Diingatkan harus ribuan kali. Bahwa ini perbuatan syirik, bukan ibadah kepada Allah. Meskipun mereka menamakan dengan berbagai macam nama, syafaat, tawassul, ini orang soleh, dekat dengan Allah, namanya indah-indah semuanya. Nggak boleh dilakukan kalau syirik. Sama juga dengan bid'ah. Kalau udah jelas bid'ah, nggak boleh dilakukan. Nggak boleh. Karena yang mengatakan semua bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwa bid'ah itu akan memasukkan orang ke dalam neraka siapa? Rasulullah SAW. Yang kita wajib hati-hati. Nggak boleh sekali-kali menganggap bid'ah ini sesuatu yang baik atau mudah. Nggak boleh. Kalau bid'ah ya bid'ah. Kita harus ingatkan dan harus berhenti dan harus bertaubat kepada Allah. Tapi sedikit yang taubat dari bid'ah. Sedikit. Karena memang orang kalau udah berbuat bid'ah, sulit dia untuk taubat, sulit untuk taubat. Makanya Nabi bersabda SAW, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah mencegah atau menutup
pintu taubat bagi orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dia harus meninggalkan bid'ahnya. Ini jamaah di luar banyak yang berdiri. Tolong antum yang di dalam agak merapat. Di luar banyak sekali itu yang berdiri. Belum kebagian tempat. Tawassa'u wa tafassahu yafsahillahu lakum. Ini mungkin dimajukan sedikit, bisa nggak? Majukan sedikit aja. Majukan sedikit. Kesian yang di belakang itu, di luar masih banyak. Berdiri. Ya, tertib aja, tertib. Sabar aja, ikhwan. Tertib aja, tertib. Maju sedikit aja. Nggak usah. Maju sedikit lagi aja. Cukup, cukup, cukup. Itu agak sana dikit. Agak sana dikit. Bisa nggak? Ini. Ininya tarik mejanya gitu. Bukan, bukan. Sudah semuanya. Tolong jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya ya, antum jangan foto-foto. Kan tadi udah diumumkan sama panitia. Ya. Yang di luar isi aja mungkin yang kosong, atau antum cari mungkin di pelataran yang bisa antum duduk. Jangan berdiri. Tolong yang di luar juga jangan berdiri. Sebaiknya duduk. Saya lanjutkan. Tolong dengarkan baik-baik semuanya. Dengarkan dan diam. Adab dalam majelis, dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Apalagi dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dengarkan dan diam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di akhir-akhir surah Al-A'raf, apabila kamu dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan dan diam. Ikhwan fillah, azakumullah. Tadi saya jelaskan tentang masalah bid'ah. Orang syirik dan bid'ah. Ini kemungkaran. Ya jangan dianggap satu perbuatan baik, tapi di masyarakat kita, apakah itu ustadz atau kiai, masih menganggap perbuatannya apa? Perbuatan apa? Baik, perbuatan ma'ruf. Berani mungkar. Yang mengatakan mungkar itu bid'ah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab semakin banyak perbuatan bid'ah, semakin orang terkena fitnah dalam agama ini, semakin jauh dari agama, semakin sesat. Kita harus berjalan di atas siratal mustaqim. Pertama kali ketika kita membahas tentang siratal mustaqim, tauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, nggak boleh menduakan Allah. Dan ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah firmankan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah, Rabb aku dan Rabb kalian, beribadah kepada Allah, inilah jalan yang lurus. Ini firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Isa mengatakan, Allah itu Rabbku. Isa bukan anak Tuhan, dan Isa bukan Tuhan. Allah satu, pencipta, khalik, seluruh yang ada semuanya adalah makhluk, semuanya satu aja pencipta Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza siratum mustaqim. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 51. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, ibadah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu artinya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian jalan yang lurus juga artinya perbuatan bid'ah, harus menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Baru setelah syirik, bid'ah, masuk kepada perbuatan dosa dan maksiat secara umum. Ini mungkar semuanya. Cuma banyak orang membahas tentang kemungkaran, ya dibahas seperti yang tadi saya sebutkan, ya tentang zina, khamar, narkoba, liwat, ya itu homo tadi. Kemudian yang lainnya judi,
Betul itu mungkar, tapi ada kemungkaran yang jarang dibahas. Tentang apa? Syirik dan bid'ah. Ini mungkar, harus dibahas dan diulang-ulang dibahas. Supaya apa? Supaya umat Islam ini selamat dari perbuatan itu. Sebab ancamannya berat, ancamannya bukan kecil, sesat dan masuk apa? Neraka. Kalau kita sebagai dai, kita harus kasihan kepada umat Islam ini. Bagaimana bentuk kasihan kita kepada umat Islam? Menjelaskan kepada mereka yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid tauhid, yang syirik syirik, yang sunnah sunnah, yang bid'ah bid'ah. Jelaskan. Yang ma'ruf ma'ruf, yang mungkar mungkar, jelaskan kepada umat sehingga umat jelas. Dia berada di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan di beragama. Ketika nggak dijelaskan, ini ustadz ini menyembunyikan ilmu atau tidak? Ilmu, dan berat ancamannya menyembunyikan ilmu. Justru kalau kita sayang kepada umat, jelaskan kepada umat semuanya, terutama yang paling besar adalah tentang tauhid dan larang umat dari kesyirikan. Karena itulah dakwah para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Jadi nggak boleh kita diam. Ini penting dalam kita beragama. Kemudian kita lanjutkan. Tentang definisi sudah, tentang definisi amar ma'ruf mungkar sudah. Ini sudah kita bahas. Dan semuanya saya nggak perlu sebutkan. Dan ciri dari orang-orang yang beriman, orang mukmin itu menyuruh yang ma'ruf. Antum lihat di halaman 20. Di halaman 20. Ciri orang yang beriman itu bagaimana sifat-sifat orang beriman? Laki-laki dan perempuan. Allah menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Allah itu Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 71. Ini ciri orang yang beriman. Jadi orang beriman itu sebagiannya menolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang ini akan diberikan rahmat Allah. Amar ma'ruf mungkar disebutkan juga oleh sebagian ulama dengan kata-kata al-hisbah, disebutkan juga dengan istilah an-nasihah. Dan semua punya keterkaitan antara amar ma'ruf, nahi mungkar, hisbah dan nasihah.